Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungannya. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi menuai kritik dan hujatan dari para pembencinya. Setelah Kang Deddy Mulyadi dikritik habis-habisan oleh para kader Banteng Merah, lalu diikuti oleh anggota Dewan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kali ini anak-anak Abah, yaitu para pemuja Bapak Anies Baswedan, ikut-ikutan menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Upaya-upaya menyudutkan Kang Deddy Mulyadi kian nampak terlihat dilakukan oleh para anak buah Bapak Anies. Tujuan daripada mereka tidak lain dan tidak bukan, tidak menginginkan munculnya Kang Deddy Mulyadi ini, karena rupanya Gubernur Jawa Barat ini amat dikagumi oleh masyarakat Jawa Barat maupun luar daripada masyarakat Jawa Barat yang mendamba-dambakan sosok daripada Kang Deddy Mulyadi tersebut. Dan upaya-upaya dari para pembenci ini untuk menjegal Kang Deddy Mulyadi agar tidak bisa menjadi pemimpin bangsa di 2029 nanti. Yuk mari kita simak bersama-sama videonya. Tonton ya video ini dulu. Rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Rakyat Jawa Barat moal makmur ku dibere bantuan analisis kuring. Jelema nu terus-terusan dibere bantuan lain maju, Ya, kalah kamingkin ambruk. Artinya KDM ini tidak mau membiasakan masyarakat atau warga Jawa Barat untuk apa-apa menerima bansos atau bantuan apapun, karena bukan bikin maju tapi malah bikin semakin ambruk menurut analisis dia. Gue setuju banget dengan pernyataannya dia bahwa sebenarnya kita jangan membiasakan diri apa-apa itu dengan bansos bantuan gitu. Tapi yang gue anehnya pernyataannya dia ini berbanding terbalik ketika dia mengomentari berstatement mengenai Jakarta, di mana dia mengatakan kalau dia jadi gubernur Jakarta dia akan memberikan gaji 10 juta per kakak. Aneh gak sih? Di sisi lain dia ngomongnya A, tapi di sisi lain dia ngomongnya B. Pernyataan dia atas komentar dia mengenai Jakarta artinya dia mendukung bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara di Bandung dia bilang tidak mau mengajari masyarakat rakyat warga Bandung untuk apa-apa menerima bansos atau bantuan. Aneh gak sih? Menurut kalian pernyataannya KDM ini kok blunder sendiri ya? Dan buat gue ini benar-benar standar ganda banget pernyataannya KDM. Jadi kalau ada yang bilang KDM ini the next Jokowi, yap, top banget. Gue setuju banget kalau KDM ini the next Jokowi. Kenapa? Nih ya persamaannya. Sama-sama ngomongnya A, ntar B. Sama-sama hobi pencitraan, apa-apa di videoin dan sangat-sangat berlebihan, sama-sama masuk ke gorong-gorong gitu, yang ngubek-ngubek sampah. Ya itulah KDM. Jadi kalau dibilang the next Jokowi, ya gue setuju dengan pencitraannya dan ngomong A tapi B, ya seperti itu the next Jokowinya. Tapi kalau untuk kinerjanya sendiri, jujur ya gue ngelihat dia ini hanya bikin sensasi, dan dia itu menyelesaikan masalah bukan dari akar masalah, tetapi dari permukaan masalah. Berbeda dengan Gubernur Jakarta Mas Pram, di mana dia menyelesaikan masalah dari akar masalah dengan memberikan edukasi, dengan memberikan lahan pekerjaan, dihidupkan kembali pasukan Orange dengan ijazah SD-nya, itu dari akar masalah. Tapi kalau KDM dari permukaan masalah, contohnya seperti Barak gitu ya, itu buat gue bukan dari akar masalah gitu. Seharusnya mengenai Barak itu sebelum dia langsung memasukkan anak-anak ke Barak kan bisa diberikan edukasi, pendidikan secara sosialnya, secara psikologisnya, barulah masuk ke disiplinannya. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke disiplinan, semua itu harus step by step. Nah itulah bedanya Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat. Kalau Gubernur Jakarta menyelesaikan masalah dari akar masalah secara step by step, tapi kalau KDM gue melihat dari permukaan masalah. Dan satu lagi untuk lu KDM, ngapain sih lu ngomentarin Jakarta? Mas Pram sendiri nggak pernah kok ganggu-ganggu Jabar, tapi lu ikut-ikutan ngurusin Jakarta. Kenapa? Lu takut ya kalah saing sama Mas Pram? Lu takut ya kalah pamor gitu, kalah sensasi sama Mas Pram? Ya karena biar gimana pun, suka tidak suka, Jakarta walaupun udah bukan lagi ibu kota, tetap aja Jakarta itu barometer politik, barometer ekonomi, pusatnya Indonesia. Negara-negara luar tetap melihat
Jakarta, bukan daerah-daerah lain. Pasti yang dilihat dulu oleh negara-negara luar adalah Jakarta. Takut ya saingan nanti di 2029 maksud gue ya KDM ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kapendak deui jeung abdi warga Jawa Barat Kabupaten Bogor. Di sini banyak ternak Kang Deddy Mulyadi yang DM saya. DM-nya kurang ajar, tapi nggak ngaruh sih bagi saya ya. yang bagi saya ya, dikata-katain apa juga nggak ngaruh, seperti goblok segala macam, ya kan. Satu hal yang saya mau bilang, saya ngomong ya karena saya peduli ya. Mungkin kalian tidak pernah melihat atau membantu masyarakat di permasalahan BPJS-nya, bansosnya yang dikorupsi oleh aparatur pemerintah desa, atau pembuatan dokumen seperti KK, KTP, akte kematian, akte kelahiran yang dipersulit oleh instansi tersebut. Apakah kalian mikir ke situ? Apakah kalian pernah merasakan yang dialami oleh orang-orang yang pernah saya bantu? Setidaknya kalian kalau tidak punya otak, kalian punya hatilah. Kalian kalau tidak punya dua-duanya, terjun aja ke jurang, ya. Saya mengharapkan Provinsi Jabar lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalian lihat aja lingkungan kalian masing masih banyak enggak orang miskin? Kalau masih banyak warga miskin, perjuangkan. Oleh siapa? Bukan oleh kalian, ya, ternak Kang Deddy Mulyadi, tapi oleh penjabat publik yang sudah dipilih oleh warga Jabar, yaitu Kang Deddy Mulyadi, ya. Kalian lihat kan, saking tidak ada pekerjaan, warga Jawa Barat banyak yang berangkat ke Kamboja. Kalian lihat kan itu, dan kalian diam aja gitu. Kalau pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, mungkin sebanyak-banyak membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin sesuai dengan janjinya waktu kampanye, nggak usah hidup di dunia ini kalau kalian tidak peduli dengan sekeliling kalian. Nggak melek kalian dengan berita dan kalian diam aja. Kalian cuman jadi monyet yang bergembira karena kalian dibayar, ya kan? Oleh siapa? Oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Satu, saya tidak pernah menghindar kebijakan yang bagus seperti ijazah yang tunggakannya itu dilunasin oleh Provinsi Jawa Barat. Saya salut karena saya ngalamin sendiri. Kedua, masalah penghapusan pajak, saya merasakan sendiri itu bermanfaat untuk kita, untuk saya pribadi. Yang saya mengkritik itu yang barak militer. Anak nakal dibawa ke barak militer. Anak nakal ini di rumahnya ada orang tuanya, di sekolahnya ada gurunya, di pengajiannya ada pak kiainya. Usulan saya nih, Kang Deddy Mulyadi, yang masukin preman sama ormas yang bermasalah. Itu yang harus dibina di barak militer itu. Anggaran pakai siapa? Pakai uang-uang kita juga kan. Itu cuma-cuma kata sudah mau bajir, ya kan? Kedua, warga Jawa Barat itu semua warga Jawa Barat loh. Penerima bansos harus wajib divaksitomi. Itu kan udah melanggar aturan agama juga. Makanya ini untuk ternak Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya ngomong ternak Kang Deddy Mulyadi ya, DM-nya subhanallah ya, bagi saya sih nggak masalah. Nah, seperti contoh Ustadz Gondrong yang orang Tasik itu kan digeruduk. Nah, itu kan mengkritik Kang Deddy kalau sebagai pemimpin yang arif, bijaksana, dan adil itu kan di media sosial ramenya. Kebetulan Kang Deddy kan konten kreator juga. Harusnya klarifikasi Kang Deddy ke ternak Kang Deddy. Jangan seperti itu jelek gitu Pak. Pasti saya salut, makanya saya tunggu Kang Deddy. Apakah ternak Kang Deddy berani menggeruduk saya? Saya perjelas ya. Alamat saya Kampung Galuga, RT 1 RW 1
Desa Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tanya, nama Bu Subadra Sintawati. Saya tantang Kang Deddy. Saya tidak takut dengan suruhan Anda. Karena saya pingin provinsi ini lebih baik. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Maka dari itu, untuk Ternak Mulyono, katanya saya udah tua, udah dini. Dari itulah, saya udah tua, udah dini, pingin menyumbangkan pemikiran saya. Untuk siapa? Untuk kalian. Dan untuk anak cucu. Supaya jangan kita mau diadu dombakan di media sosial ini. Kalau Kang Deddy masih diam aja, berarti dia menglegalkan. Segitu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.